Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Syukuran Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dari surah Al-Baqarah ayat 102. Nanti Pak di ukurannya dipegang 102 nanti lanjutkan, harus potong tulisannya ini. Ini ayat cukup panjang, satu ayat dari panjang. Alhamdulillah, nasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin wa la mulki Sulaiman. Wattaba'u ini mempertegas dan buat kaum Bani Israil itu Allah menjelaskan kembali tentang sikap mereka yang tidak mau mengikuti kedatangan Rasulullah dan Al-Qur'annya. Kemudian Allah sampaikan mereka malah wattaba'u, mereka mengikuti kaum Bani Israil itu malah mengikuti matat syayatin, apa yang dibacakan oleh setan. Apa yang dibacakan oleh setan malah diikuti, tapi apa yang datang dari Rasul malah tidak diikuti. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi di waktu kerajaan Sulaiman itu tersebar sihir. Di waktu di zaman Sulaiman itu, Nabi Sulaiman tersebar sihir. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri dituduh sebagai penyihir bagi kaum Bani Israil. Dan itu bisikan dari setan. Jadi kata setan itu, dulu Nabi Sulaiman itu pakai sihir. Mungkin saja mencontohkannya dengan ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis ya. Nah, siapa yang memindahkan singgasana Bilqis? Nabi Sulaiman itu kan dulu menyuruh kepada menginformasikan barang siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis, kan nggak mudah memindahkan singgasana. Maka waqala Ifrit, si Ifrit berkata, saya bisa Sulaiman. Terus kata Nabi Sulaiman, berapa lama kau bisa pindahkan kerajaan itu? Gimana kata si Ifrit? Ana atika qabla an taquma min maqami, kata si Ifrit itu, saya bisa pindahkan singgasana Bilqis itu ke sini sebelum kau berdiri, sudah bisa pindahkan. Kan terdiuk. Sebelum kau berdiri, saya sudah pindah. Tapi ada lagi orang yang punya ilmu dan orang soleh itu berkata, ana atika qabla ayyar tadda tarfuk, saya bisa mindahkan singgasana Bilqis itu sebelum engkau mengedipkan mata. Itu ilmunya orang yang punya ilmu dan soleh. Dia lebih hebat lagi daripada Ifrit. Nah, itu dianggapnya oleh kaum Bani Israil itu merupakan sihir. Sihir itu kekuatan gaib ya, kekuatan gaib yang tidak nyata tapi hasilnya nyata. Hasilnya nyata. Nah, itu bisikan setan di waktu kerajaan Nabi Sulaiman, sihir itu sudah menyebar. Wa ma kata Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Apa yang dituduhkan oleh mereka itu bahwa Nabi Sulaiman punya sihir itu tidak ada. Nabi Sulaiman tidak, wa ma kafara, tidaklah kufur Sulaiman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir dengan menggunakan sihir karena Nabi Sulaiman tidak punya sihir. Walakin nasyayatin kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir.
Setan yang kufur malah menyebarkan sihir itu setan. Bukan Nabi Sulaiman yang menyebarkan sihir. Nah, yu'allimuna an-nasa sihra, mereka kaum Bani Israil itu, manusia itu mempelajari as-sihra, sihir. Bahkan mereka sendiri yang mempelajari sihir dasar dari pisah di setan. Jadi setan yang mengajarkan ilmu sihir kepada kaum Bani Israil. Wa ma ursila 'alal malakaini, dan adalah Allah menurunkan kepada dua malaikat. Waktu itu ada malaikat di Babylon. Kalau sekarang itu di Irak. Di Irak dulu itu sihir itu sedang apa ya? Sedang gencar-gencarnya ilmu sihir di Babylon, itu di Irak. Nah, Allah menurunkan dua malaikat Harut wa Marut, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Menurunkan dua malaikat ini. Ini ada yang menafsirkan bahwa Harut Marut itu memang kedua malaikat karena diawali sebelumnya dengan alal malakaini, dua malaikat asalnya dari malaikat. Ada juga yang menafsirkan bahwa Harut Marut itu bukan malaikat tetapi orang soleh yang tingkat kesolehannya itu menyamai malaikat. Orang soleh yang kesolehannya itu menyamai malaikat, itu Harut Marut. Terlepas antara malaikat atau bukan, orang soleh atau malaikat, yang jelas Allah menurunkan Harut dan Marut. Nah, kedua malaikat itu, Harut dan Marut itu, wa ma yu'allimani, keduanya tidak mengajarkan. Harut dan Marut itu tidak mengajarkan min ahadin kepada salah seorang pun hatta yakula, sebelum kedua malaikat itu berkata terlebih dahulu. Memang Harut dan Marut ini dilengkapi oleh Allah itu ilmu yang luar biasa. Ilmu yang luar biasa karena tingkat kesolehan dan keilmuannya yang cukup tinggi, itu Harut Marut. Tetapi sebelumnya Harut dan Marut ini mengatakan kepada orang-orang itu, innama nahnu, sesungguhnya kami itu fitnah, ujian bagi kalian. Jadi ilmu yang dibawa oleh Harut dan Marut itu disampaikan terlebih dahulu kepada kaum Bani Israil bahwa saya tidak mengajarkan ilmu, tetapi ilmu yang diajarkan ini adalah kami ini datang diutus oleh Allah itu innama nahnu fitnah, kami itu ada ujian buat kalian. Dengan ilmu itu ujian, dengan ilmu yang dibawa oleh Harut Marut kemudian diberikan kepada kaum Bani Israil atau kepada orang-orang di sekitar itu merupakan ujian. Kenapa ujian? Karena ilmunya bukan ilmu biasa. Ilmunya bukan ilmu biasa. Bukan ilmu semacam yang kita pelajari. Fala takfur, maka dengan ilmu yang nanti kami ajarkan, kata Harut Marut, fala takfur, janganlah kufur dengan ilmu yang telah kami berikan nanti, yang akan diberikan. Terus apa? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu ma yufarriquna bainal mar'i ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Fayata'allamuna, lalu orang-orang itu belajar minhuma, dari Marut dan Marut, Harut dan Marut.
Banyak orang yang belajar ilmu dari Harut dan Marut. Apa di antara ilmu yang dipelajari oleh Harut dan Marut, orang-orang dari Harut dan Marut? Ilmu itu bisa mayufarrikuna, bisa memisahkan bainal mar dengan ilmu bihi, dengan ilmu itu bainal mar'i, antara seorang wa zauji dengan istrinya. Bisa ceraikan. Jadi suami istri itu bisa berantakan, bisa cerai-berai dengan ilmu itu. Maka kalau orang-orang yang cerai-cerai itu sudah terkena sihirnya Harut dan Marut. Karena ilmu itu ilmu yang bisa mampu, ya. Jangankan dulu Pak, jangan dulu. Sekarang saja, di era sekarang, di era modern ini ada yang kejadian yang seperti itu. Karena seseorang suka dengan istri seseorang, hanya dudukun Pak, supaya bisa cerai, dicopot. Cekurangnya kenapa nyokot batu, nyebut batu lah, mendingan anyar kali ya, meret anyar kali ya, kenapa meret batu dan boleh apa satu banyak tapi sami kan, sami gitu kan. Lama kalau jangan tanggung, kalau mau pakai ilmu seperti itu tanggung, ambil saja yang baru sekalian, yang grace, jangan yang second. Percuma. Kalau baru ada tuh nya ilmu sih nanti naucing puasa 40 puting, ya puasa 40 puting, coba tersare puting deh, tengah bugis, buah. Ilmu yang cukup berat hanya dimanfaatkan untuk mengambil seseorang, bukan orang. Kan asal lebar gitu kan. Mending saya sekalian asal lebar. Jadi salah satu ilmu yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu adalah ilmu yang bisa memisahkan seseorang suami istri. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Terus wa ma hum bidharin bihi min ahadin illa biidznillah. Wa ma hum bidharina, tidaklah mereka yang mempelajari ilmu sihir itu bidharina, bisa mencelakai orang-orang, bisa mencelakai orang-orang bihi, dengan ilmu itu, min ahadin, salah seorang pun, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Apapun bentuk usaha manusia, apapun bentuk usaha manusia, baik itu usaha yang baik atau usaha yang buruk, termasuk itu usaha yang buruk. Mencelakai orang itu usaha yang buruk. Tidak akan terjadi semua itu kecuali hanya dengan izin Allah. Kecuali hanya dengan izin Allah. Saya tidak bisa berdiri di sini kecuali hanya dengan izin Allah. Bagus juga tidak mungkin bisa dari sini kecuali hanya dengan izin Allah. Semuanya kecuali hanya dengan izin Allah, termasuk mencelakai orang itu pun tidak bisa terjadi kalau bukan karena izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Terus wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Wa yata'allamuna ma yadurruhum
dan wa yata'allamu, dan mereka mempelajari itu tidak akan memberikan madarat kepada orang, wala yanfa'una, tidak juga memberikan manfaat. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Dengan ilmu itu, dengan ilmu yang diberikan oleh Harut dan Marut, itu tidak akan memberikan kemadaratan dan kemanfaatan sedikit pun. Maka kalau ada orang yang mempelajari ilmu sihir, Pak, mau manfaat, itu nggak ada manfaat. Nah, kecuali begini umpamanya, ada nggak ilmu yang bisa menyatukan lagi suami istri? Nah, itu lain lagi, Pak. Itu kan namanya apa? Namanya ingin berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga seorang, umpamanya yang cerai-berai, kemudian minta bantuan kepada ilmu sihir supaya bisa bersatu lagi. Itu pun tidak akan terjadi, Pak, kecuali kalau dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki, jadi ya berkumpul kembali. Kalau tidak ya tidak. Ada enggak sekarang ini? Ada. Ada orang yang berusaha, istrinya yang cerai, istrinya mau cerai, suaminya sampai datang ke dukun, lalu istrinya balik lagi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Kalau Allah mengizinkan istri itu kembali, kalau Allah tidak mengizinkan istri itu kembali, ya tidak kembali. Ya, dengan itu tetap ujungnya ada pada kekuasaan Allah. Mau melihat amal namanya turun malah yang mau terus. Walaqad alimu lamanish tarahu. Walaqad, videonya habis nih. Walaqad alimu Lamanish tarahu malahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu lamanish tarahu, sungguh mereka itu juga tahu. Mereka itu tahu barang siapa yang menukarkan, membeli sesuatu ya dengan ilmu tadi, ilmu sihir menukarkan sesuatu dengan ayat Al-Quran, ditukarkan dengan itu. Jadi ada juga yang mempelajari ilmu Al-Quran tapi dipakai buat sihir, buat pelet. Ada nggak yang Al-Quran dipakai pelet? Ajengan pengen ngajar tentang baca ini 7 kali balikan, atau baca surat tahun yang terkenal itu surat Yusuf. Ya, apa itu bunyinya? Nah, itu sudah dibaca 7 kali. Kalau ayat Al-Quran ditukarkan dengan perbuatan seperti itu, malah bil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhiratnya, Pak. Mual menang surga, mual menang rahmat Allah. Dan Al-Quran bukan untuk itu. Al-Quran bukan dipakai untuk pelet. Ada asyara kaukaba, itu dia yang tertutup ya. Tapi kapal? Enggak. Iya, apa? Pernah pakai kan? Walaupun kali itu namanya selalu mana bila bin khalaq, yang mengamalkan Al-Quran karena untuk membahayakan orang atau melakukan sesuatu pelet, itu dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan rahmat Allah, surga. Terus lagi, Wala bi sama syarau bihi anfusahum. itu video ya. Wala bisa ma Syarau bihi anfusahum anfusahum law kanu ya'lamun.
sungguh jelek sekali apa yang mereka jual, apa yang mereka jual dengan ayat Al-Quran itu. Jadi ayat Al-Quran ditukar, dijual dengan perbuatan-perbuatan seperti itu perbuatan yang sangat jelek. Maka kalau ada Al-Quran yang digunakan untuk itu adalah perlakuan yang amat buruk. Perlakuan yang amat buruk. Jangan sampai membaca Al-Quran karena untuk sesuatu yang tidak baik. Kecuali kalau untuk baik. Semuanya begini. Sebelum baca Al-Quran, ya Allah, jadikan bacaan Al-Quran ini sebagai alat untuk memperbanyak kebaikan dan sebagai alat untuk dikabulkannya doaku, Bapak. Doanya doa yang baik juga. Bukan doa Allah. Jadikan bacaan ayat Al-Quran ini sebagai penambah pahala dan atau Ustaz Hidayat ketika meninggal dunia bapaknya kan dia menurut beliau ambil ayat Al-Quran kemudian berjanji dengan kepada Allah, ya Allah, jadikan semua bacaan itu pahalanya mengalir untuk kedua orang tua. Karena kita juga bisa, ya Allah, jadikan bacaan ayat Al-Quran yang aku baca ini menambah pahala buatku dan orang tuaku dan sebagai alat untuk dikabulkannya semua doaku. Sebab semua yang kita baca dalam Al-Quran itu satu huruf itu kan 10 kebaikan ya. Kalau yang kita baca banyak kebaikan itu, kebaikan itu akan mampu mengabulkan keinginan. Sebab innal hasanati yudhinnas sayyi'at. Semua kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Semua kebaikan bisa menghapus keburukan. Maka semua kebaikan, tahu doa yang 3 orang yang masuk dalam Tuhan itu yang membuat ya kemudian tertutup oleh batu tawasul. Apa yang mereka sampaikan ketika berdoa kepada Allah? Ya Allah, saya tidak punya amal baik, tetapi saya selalu memuliakan dan mengagungkan kedua orang tuaku. Jika itu merupakan amal soleh bagiku, kata orang itu, maka geserkanlah batu itu, bergeser. Ya kan? Bergeser. Sama yang kedua apa? Yang mau anu. Hah? Yang mau yang mau anu. Ya Allah, saya tidak punya amal kebaikan. Bergeser batu itu, tapi dia belum bisa keluar. Kemudian dia berdoa, ya Allah, saya pernah diajak oleh seorang perempuan untuk berzina. Hampir saya mau, karena gak minta. Hampir saja saya mau, tetapi saya jadi tidak mau. Jika ini merupakan amal baik, geserkan batu ini, ya Allah. Bergeser batu. Yang ketiga apa? Yang berniaga. Yang ketiga adalah orang yang pengusaha, kemudian dia punya pembantunya kemudian pergi belum dibayar, uangnya dikelola oleh pembantu itu, oleh pengusaha itu kemudian banyak, suatu saat pembantu itu utang lagi, diberikan kepada pembantu itu. Ya Allah, jika itu merupakan kebaikan bagi saya, bukakan pintu gua ini dari tutupan batu, bergeser lagi. Maka berdoa pun, bapak-bapak kalau mau berdoa, sampaikan amal kebaikan yang pernah kita lakukan, tawasul dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Makanya kalau mau baca Al-Quran, ya Allah, jadikan bacaan Al-Quran yang aku baca ini sebagai tawasul penyebab dikabulkannya doaku. Tidak apa-apa. Dan
dan hebatnya mustajabnya ya seperti itu. Kalau kita berdoa tawasul dengan kebaikan. Mana tadi? Walabi sama syarau bihi anfusahum, mereka sudah amat buruklah apa yang mereka jual terhadap diri mereka sendiri. Laukan ya'lamun, jika mereka sadar, jika tahu itu bahwa menukarkan ayat Al-Quran dengan bukan pada tempatnya itu sesuatu yang amat buruk. Tuh surat Al-Baqarah ayat 102 yang cukup panjang dan melelahkan. Kan diburukan, saya sengit-sengit. Nah, mudah-mudahan jadi sengit walaupun panjang tidak apa-apa, yang penting sabar mengurangi sabar di yang sabar anu mencari tanah. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.